Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herina. Kita akan kembali komentari si Happy Karyano. Ini makin lama makin absurd guys, ya kan? Coba ya, kita bahas dulu. Saya kan selalu komentar itu pakai dalil ya. Minimal kalau tidak saya sebutkan isinya, ya kadang saya sebutkan langsung sumbernya. Ya, karena dalil itu ya saya hafal ya, tapi kalau misalnya saya pengen pengen rujukan itu ya ya langsung dari salin dari Alkitabnya ya saya sampaikan gitu. Saya tinggal copy lalu saya paste di kolom komentar gitu kan. Nah, kadang saya juga perlu kadang saya juga menyampaikan hanya isinya saja gitu, karena itu sudah saya hafal isinya, tapi saya tidak hafal nomor suratnya guys. Nomor ayatnya saya kurang hafal, tapi kalau isinya saya hafal banget gitu kan. Nah, jadi karena kita tuh kan memang harus ngomong tuh sesuai dalil gitu kan. Jadi kita nggak bisa sembarangan, harus ada dalilnya. Nah, sekarang dalil itu apa? Nah, itu dia nggak paham gitu kan. Coba kita dengar dulu ya. Dalil dari kitab orang itu bukan dalil namanya. Nah, coba ada bayangkan ya. Karena komentarnya dalil dari kitab orang itu bukan dalil namanya. Dalil itu ya adalah rujukan. Makanya coba dia buka KKBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dia akan tahu apa itu arti dalil. Saya nggak perlu buka di sini ya, Anda bisa buka sendiri, ada googling sendiri apa itu arti dalil menurut dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalil itu adalah sumber, rujukan di mana kita mengambil sesuatu. Contoh kayak orang-orang di bidang hukum akan mengatakan dalil hukum. Jadi kalau dia paham ya, dalil hukum. Jadi pengacara akan ngomong dalil hukum, jaksa yang penuntut umum, jaksa apalagi hakim itu akan ngomong tentang dalil. Jadi ngomongnya adalah dalil, dan hal ini adalah dalil hukum gitu kan. Nah, jadi dalil itu adalah sesuatu yang dinamakan sebagai sumber atau rujukan. Nah, jadi apapun itu bisa didalil, bahkan kayak misalnya kita presiden mengeluarkan undang-undang, Perpu itu dalil juga namanya. Jadi kita misalnya ngebahas sesuatu itu dalilnya mana gitu kan, nah rujukannya mana, sumbernya mana ya, misalnya Perpu atau undang-undang atau bahkan Pancasila sekalipun bisa juga jadikan dalil gitu. Bahkan pepatah juga bisa dalil, pepatah apalagi ya, dalil itu bisa dipakai juga kayak pepatah, kayak peribahasa. Yang penting dalil itulah sesuatu dijadikan sumber rujukan, itu dalil. Masuk kitab suci, mau itu Al-Quran, mau Alkitab, mau Tipitaka, mau dari semua sumber rujukan tuh itulah sebutnya dalil. Jadi nggak mesti apakah itu kitab orang, mau kitab kita gitu kan. Dan perlu diingat juga ya, kalau kita ngomong tentang kitab orang, sebenarnya kalau kita mau kaji secara lebih lurus lah ya. Yang nama kitab itu kan bukan hak milik seperti properti. Nah, misalnya kayak rumah saya. Nah, rumah saya ya itu adalah properti milik saya. Kenapa? Dibuktikan dengan misalnya adanya surat hak milik SHM kan. Jadi ada suratnya, kayak motor ada STNK-nya, BPKB-nya, mobil juga begitu. Jadi itulah sesuatu yang bisa dimiliki, properti rumah atau uang di bank gitu kan. Nah, tapi kalau masalah kayak dimiliki yang nggak bisa diganggu gugat, dalam artian kita tuh nggak boleh nggak boleh mempertanyakan, misalnya nggak boleh kita tuh musik dalam artian gitu kan, karena nggak boleh didebatkan. Misalnya kayak saya punya rumah yang saya punya hak miliknya, Anda nggak boleh debatin rumah itu karena itu sudah ada hitam bersih putih, itu surat rumah itu kan. Tapi kalau iman itu masih bisa diperdebatkan. Di kitab suci itu bukan milik siapa-siapa sebenarnya kalau kita lihat esensi ya, karena ini masalah kepercayaan. Jadi sepanjang kita percaya, karena ini namanya hubungan dengan percaya, jadi nggak bisa diklaim bahwa Al-Quran itu adalah kitabnya umat Islam, milik umat Islam ya, belum tentu juga. Kenapa saya katakan begitu? Gak ada juga umat Islam nggak percaya Al-Quran, kan ada ya kan. Jadi juga kayak Alkitab juga belum tentu kitabnya umat Kristen, milik umat Kristen. Kenapa? Ada juga nggak percaya Alkitab gitu kan. Misalnya Alkitab versi Mormon kan beda sama Alkitab versi ini, tiap-tiap itu kan berbeda Alkitabnya gitu kan. Jadi tergantung, ini masalah, karena itulah namanya masalah kepercayaan. Tidak ada hak milik dalam artian seperti kita memiliki rumah atau motor, nggak ada.
kepemilikan itu nggak ada. Makanya adalah mengenai berdasarkan iman. Jadi siapapun berhak memiliki kitab suci, siapapun, asal dia bukti dia memiliki adalah dia tuh percaya kepadanya gitu, beriman kepadanya. Itu bukti bahwa dia merasa memiliki. Karena dengan percaya itu dia merasa memiliki. Karena dia percaya. Kalau kita percaya pada sesuatu kita akan merasa memiliki. Kalau kita nggak percaya kita tidak akan merasa memiliki, ya kan? Karena Anda percaya itulah makanya Anda merasa memiliki, gitu kan? Nah, dan perlu diketahui ya bahwa umat Islam itu percaya kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelum Quran, yaitu seperti Taurat, Zabur, Injil. Dan itu ada di dalam Alkitab sebagian isinya itu. Juga nabi-nabi yang diturunkan sebelum Muhammad, seperti Nabi Yesus, Nabi Musa, Ibrahim dan sebagainya, gitu kan? Jadi kita percaya, artinya kita memiliki. Jadi seperti umat Kristiani memiliki Alkitab, memiliki Yesus, kita juga memiliki mereka. Kita memiliki Taurat, Zabur, Injil dalam iman kita, karena kita percaya. Jadi kita memiliki, sama-sama memiliki kita. Anda memiliki Alkitab, kami juga memiliki Alkitab. Sama-sama kita, karena kita sama-sama beriman kepadanya. Cuman imannya, ya, kalau kalian bedanya adalah mereka meyakini seluruhnya. Kalau kita tidak, kita hanya meyakini apa yang menjadi kata-kata Yesus saja. Apa yang kira-kira menjadi apa yang disampaikan Musa saja atau Daud, itu saja kita percaya. Jadi nggak seluruh bagian itu kita percayai. Nah, jadi nggak bisa dikatakan pertama bahwa itu adalah kitabnya orang, bukan kitabnya umat Islam, nggak bisa. Karena di dalam itu ada yang menjadi dasar iman seorang Muslim, yaitu percaya kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelum Quran, yaitu Taurat, Zabur, Injil. Dan itu yang adaannya dalam Alkitab. Jadi mau nggak mau, suka nggak mau suka, kita sebagai Muslim wajib percaya itu. Ya, Taurat, Zabur, Injil yang ada dalam Alkitab. Cuman kita tidak percaya seluruhnya. Bahwa kita yakini iman dalam Quran itu dikatakan bahwa kita semuanya sudah berubah antara manusia gitu loh. Ini nggak bisa ada paksa kita untuk tidak percaya, nggak bisa. Karena itu bagian dari rukun iman gitu kan. Jadi kitab Anda itu kitab kita juga sebenarnya. Cuman kitab diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya yang wajib kita percayai. Bukan kita pakai, hanya kita percaya saja bahwa kitab itu dulu memang pernah ada, diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Nah, itu poinnya. Jadi nggak bisa Anda klaim apa itu kitab suci orang, kitab suci Anda, sama seperti Anda itu mengklaim kepemilikan rumah, properti, ya kan? Itu nggak bisa disamakan. Makanya di situ kesalahan pertama dia, guys. Yang kedua, kesalahan keduanya adalah mengatakan itu bukan dalil. Mentang-mentang itu dia mengklaim bahwa itu kitab dia. Guys, dalil itu ya, itu adalah contoh gini misalnya. Misalnya kita debat sama orang Amerika. Orang Amerika melihat kita nih kok ada umat orang Indonesia yang kelakuannya nggak sesuai dengan Pancasila. Misal Pancasila pertama kan kemanusiaan ketuhanan Maha Esa. Nah, dia lihat kok ada orang Indonesia yang ateis nih. Lalu dia mengkritik dan mengatakan, "Bro, berdasarkan dalil dari Pancasila kalian itu kan harusnya berketuhanan Maha Esa dalam Pancasila. Tapi kenapa kamu tidak bertuhan?" Nah, karena kalau sesuai dengan dalil itu Pancasila sudah pertama, harusnya kamu bertuhan. Nah, boleh nggak? Boleh, meskipun itu Pancasila bukan milik dia, dan lagian itu memang bukan milik seperti properti atau motor. Tapi dia berhak menyampaikan itu, mengingatkan kita gitu. Meskipun itu Pancasila bukan milik dia. Pancasila kan bukan milik orang Amerika kan, tapi dia berhak memakai dalil itu. Ya ada orang Amerika dukung saya nih. "Bro Bobby, kamu kok nggak bertuhan? Kamu kok ateis? Padahal kan kamu menurut dalil dari Pancasila sila pertama tuh kan kamu harusnya mengikuti itu karena kamu orang Indonesia, kamu punya Pancasila, kamu harusnya kan ikuti Pancasila sila pertama, itu ketuhanan Maha Esa. Kenapa kamu tidak bertuhan?" Jadi ini yang tidak dipahami tadi. Jadi dalil itu bisa dipakai siapa saja, bisa dipakai siapa saja. Jadi nggak melihat dari hak milik siapapun itu enggak. Kalau Amerika boleh mengambil dalil dari Pancasila, boleh. Orang Kristen boleh ngambil dalil dari Quran, boleh. Misalnya kayak orang Kristen nih, saya punya teman orang Kristiani, dia mengingatkan saya, "Bro, dalil di Quranmu mengatakan bahwa jangan berzina," misalnya. Dia ambil dalil di Quran, misalnya kayak janganlah kamu sekali-sekali berzina. Itu kan dalil di Quran. Dia pakai dalil Quran itu untuk mengingatkan saya, boleh nggak? Boleh, nggak masalah di situ. Ya, nggak masalah. Selama tidak menghina atau menyalahgunakan itu. Misalnya kayak Ahok kemarin. Nah, itu jelas tidak dia memakai dalil di Quran, nggak masalah Ahok kemarin. Cuman dia menggunakan itu untuk kepentingan politiknya. Itu masalahnya, guys. Dan untuk itu dia tega untuk menyalahgunakan tafsirnya. Jadi dia menafsirkan itu sebagai bukan pemimpin untuk meluruskan jalan dia menjadi gubernur. Dia tega mengatakan bahwa jangan mau dibohongi pakai Al-Maidah 51. Artinya
Al-Maidah 51 adalah alat kebohongan, alat yang dipakai untuk berbohong, dan orang yang memakai Al-Maidah 51 adalah para pembohong semua. Nah, itu adalah penistaan agama. Kenapa? Karena dia menyampaikan sesuatu yang salah tentang Quran, ayat Quran, dengan cara yang menghina pula. Masa dikatakan bahwa Al-Maidah itu adalah alat kebohongan, dan orang-orang yang menyampaikan Al-Maidah itu adalah para pembohong. Karena kan jangan mau dibohongi pakai Al-Maidah 1, artinya tentu yang menyampaikan itu adalah para pembohong, dan Al-Maidah itu dipakai sebagai alat kebohongan. Nah, di situ kena Ahok, guys. Kalau Ahok itu menyampaikan apa adanya, misalnya ingatkan nih, kalian kan muslim, kenapa kalian saya ambil nama satu, kalian tuh tidak boleh memilih pemimpin yang non muslim. Nah, itu baru benar. Dia tidak menista namanya, karena dia tidak mengatakan bahwa yang menyampaikan Al-Maidah ini adalah pembohong dan dalil itu sebagai alat bohongan, tidak seperti itu. Jadi itulah bedanya kenapa dia tuh dipermasalahkan kemarin. Jadi siapapun boleh pakai. Anda mau pakai dalil Quran silakan. Misalnya kita berdebat nih, Anda pakai dalil Quran silakan, walaupun itu bukan kitab Anda. Memang juga bukan kitab saya juga Quran itu. Dalam artian saya hanya memilikinya secara iman. Jadi nggak ada orang itu yang, kecuali dia beli ya, belinya itu pun kitab ini saja. Bisa saya beli Quran di toko, itu kitab saya. Jadi bukan keseluruhan, tapi hanya kitab yang saya beli itu aja. Itu baru ada bukti kepemilikan, berupa nanti ada notanya pembelian itu kan. Tapi kalau untuk seluruhnya nggak punya saya Quran itu. Misal tetangga saya punya Quran, itu nggak bisa saya klaim Quran saya. Apa saya bisa bilang, tetangga itu Quran saya loh? Enggak, itu Quran dia, bukan Quran saya, karena dia beli Quran itu. Lalu misalnya kayak anggaplah Septi Karyano ini beli Al-Quran, dia iseng-iseng beli Quran untuk pajangan di rumah. Lalu saya katakan, saya klaim itu kitab saya, nggak bisa, karena dia beli itu, ada nota pembeliannya. Makanya ini harus dipahami ya. Jadi hak milik itu ya, yang betul-betul bisa disahkan adalah ketika ada betul-betul dimiliki secara pembelian, ada nota pembeliannya, dan ada suatu menjadi bukti bahwa alat pembayaran, itu baru dikatakan bahwa hak milik. Tapi kalau tentang iman itu hanya masalah masalah pemilikan secara iman, bukan absolut ya, bukan absolut, karena semua orang bisa beriman ya, bahkan iman itu bisa berubah dalam waktu semalam, dalam waktu detik bisa berubah. Dan iman itu nggak ribet, nggak seperti kalau kita mau berubah kepemilikan motor kan harus surat di kantor yang ngurus surat motor atau mobil, ribet. Kalau iman nggak, ada berubah bisa sedetik. Tiba-tiba saya nggak meyakini milik Quran, nah itu bisa berubah, tidak perlu ngurus juga pakai ngurus kepemilikan motor, mobil yang atau rumah yang harus pergi ke kantor mana-mana gitu. Ini nggak perlu, saya cukup meyakini dalam hati, berubah langsung saya berubah iman saya gitu. Jadi ini adalah dua hal berbeda, jadi jangan samakan. Jadi jangan pernah katakan itu adalah kitab kalian lalu orang lain nggak boleh bahas itu, jadi dalil, nggak bisa. Itu dalil namanya, rujukan. Karena saya merujuk sesuatu itu ya kepada yang kita sepakati bersama, yaitu Alkitab itu sendiri. Karena Anda kan tidak percaya Quran, ya saya pakai yang Anda percayai gitu loh. Nah, jadi ini dua kesalahan dia lah. Pertama, dia nggak ngerti apa itu dalil. Kedua, dia nggak ngerti tentang kepemilikan, gitu kan. Nah, ini lagi ya. Karena orang punya kitab dan mengerti kitabnya sendiri, nggak mesti orang punya kitab dan mengerti kitab sendiri ya, nggak begitu guys. Anda tahu nggak, siapapun bisa beli Quran, siapapun bisa beli Alkitab. Anda tinggal pergi ke toko buku, beli, udah. Lalu apakah dengan memiliki begitu Anda paham? Kan tidak. Orang beriman itu pun belum tentu paham semua. Contoh, ada umat Kristiani yang pergi ke gereja, yang mendengarkan pendeta ceramah, atau umat Islam yang mendengar kajian, itu mereka rata-rata nggak paham, makanya mereka tuh harus dengar kajian. Kalau semuanya udah paham, nggak perlu lagi ada pendeta, nggak perlu lagi ada ustadz. Makanya kenapa ada pendeta dan ustadz itu agar untuk memberi paham orang-orang umatnya gitu guys. Nah, jadi nggak bisa dipakai argumentasi bahwa orang yang punya kitab tuh pasti paham kitabnya, nggak bisa gitu. Karena kitab tuh bisa dimiliki, tinggal Anda pergi ke toko dan beli gitu kan. Itu berlaku pada buku apapun ya. Anda mau misalnya kitab kungfu misalnya, atau kitab apa gitu, Anda beli atau Anda mengerti kan? Tidak. Bahkan Anda sudah beli berpuluh tahun pun Anda belum mengerti gitu kan. Bisa saja Anda beli lalu Anda simpan di lemari, tidak Anda buka-buka, Anda tidak paham juga. Bahkan orang yang nggak beli ya, misalnya nih, saya baca buku kungfu misalnya,
saya ambil di mana buku itu. Nah, saya beli, saya hanya baca di perpustakaan. Saya mengerti tanpa saya beli, tanpa saya miliki. Ingat loh, saya hanya minjam di perpustakaan, saya numpang baca di perpustakaan. Nah, dengan saya tidak memiliki, tapi saya baca dan tadi saya pahami, itu saya bisa paham dibandingkan Anda yang beli buku itu tapi ada simpan di rumah di gudang bertahun-tahun tidak pernah Anda buka, tidak pernah Anda baca gitu kan. Jadi sesuatu itu dipahami itu caranya bukan dengan dimiliki, tapi dengan dibaca dan dikaji. Anda bisa memilikinya, bisa tidak, itu nggak masalah. Yang penting Anda hidup dengannya, Anda baca dan pahami tiap hari, guys. Lalu ini lagi ya, orang bisa mengerti dan menjelaskan Alkitab ada syaratnya, yaitu sudah dibaptis, sehingga Roh Tuhan tinggal dalam dia. Guys, hari ini masih percaya beginian ya. Coba bayangkan ya. Kita tuh memahami sesuatu itu kan memakai akal pikiran, logika, bukan roh-rohan gitu, ya kan? Ini sama misalnya kayak gini deh. Anda bayangkan ada seorang yang menyembah sapi. Lalu apakah dia tuh mengerti ketika dia dimasuki roh sapi gitu kan? Kan nggak bisa gitu guys. Jadi makanya kita memahami sesuatu itu pakai akal logika. Jadi Tuhan itu sudah memberikan kita akal logika yang harus kita pakai untuk memahami sesuatu gitu kan. Apapun itu, mau memahami agama, mau memahami apapun itu pakai akal logika yang Tuhan kasih, itu modal yang Tuhan kasih ke kita. Jadi nggak pakai aneh-aneh, nggak pakai roh Tuhan segala macam, enggak gitu. Nah, Tuhan tuh sudah memberikan kita manusia nih, memberikan kita tuh kelengkapan gitu. Kan manusia itulah ciptaan yang sempurna, manusia itu. Kita diberikan kesempurnaan yang berbeda sama hewan misalnya atau tumbuhan. Mereka nggak ciptakan dengan akal, kita dengan akal. Makanya itulah beda kita dengan hewan. Makanya kita harus gunakan akal kita. Jangan kita tuh bahasan harus dimasuki roh sesuatu gitu. Enggak gitu, guys. Enggak itu nggak masuk akal. Kita terus menggunakan akal. Kita ini sudah diinstal ya. Ada bayangkan ya, coba. Ada komputer super canggih, udah canggih nih, ya kan? Dan itu manusia yang buat komputer super canggih. Lalu tiba-tiba komputer ini kita ubah algoritmanya sehingga dia tuh menjadi tidak cerdas. Dia bayangkan ya, komputer yang ngolah data segala macam ya, data analisa segala macam. Kompleks itu kan membutuhkan komputer super canggih. Tiba-tiba Anda rusak itu, lalu Anda masukkan roh sesuatu, misalnya roh Tuhan. Itu kan nggak masuk akal. Harusnya kita mengolah sesuatu kan pakai komputer canggih yang pintar gitu kan, komputer cerdas yang tentu yang tentang komputer cerdas harus canggih gitu kan. Nah, manusia ini punya otak yang jauh lebih canggih pada komputer, bahkan komputer canggih itu manusia buat. Sehingga makanya untuk mengolah segala sesuatu itu hanya dibutuhkan akal, guys. Makanya Tuhan tuh memberikan kita akal. Makanya Islam itu agama yang sempurna. Kita tuh disuruh menggunakan akal. Jadi nggak ada sih istilahnya harus dimasuki roh sesuatu, dimasuki jin tertentu, nggak ada. Bahkan Nabi Muhammad itu ya, ketika dia pertama kali diajari Tuhan oleh Allah itu di Gua Hiro tentang Quran, itu dia tidak dimasuki sesuatu, enggak. Malaikat Jibril nggak masuk dalam tubuh dia. Malaikat Jibril hanya berdiri sebelahnya dan mengatakan Iqra, bacalah. Jadi pelajaran pertama yang diberikan Malaikat Jibril, yang Allah berikan pelajaran pertama kali Muhammad ya, Malaikat Jibril adalah bacalah, alias gunakan akalmu, baca ini dan mengerti. Jadi nggak dimasuki, jadi nggak ada Jibril itu masuk ke tubuh Nabi Muhammad lalu Muhammad dia pintar, enggak. Tapi Jibril mengajarkan Nabi Muhammad tentang Quran. Bacalah. Nah, sendiri sampaikan Rocky Gerung. Ya makanya kita tuh baca gitu biar pintar. Bukan dimasuki sesuatu baru pintar gitu, enggak. Makanya betul kata Louis ya. Kalau kata dia untuk memahami rasul kita harus buang akal gitu, guys. Itu nggak dapat kita terima. Kok bisa kok memahami sesuatu tuh membuang akal? Artinya kan membuang akal berarti diganti sama roh Tuhan misalnya, itu nggak masuk akal, guys. Nggak make sense gitu kan. Karena gini ya, logikanya ya, umat Kristen sendiri itu beda-beda pandangan tentang Alkitab mereka. Makanya ada banyak denominasi, ada Katolik, ada Protestan, ada Mormon, ada Evangelis, ada ini. Yang mana satu? Yang mana satu saya tanyakan ya, yang mana satu di antara mereka tuh yang dimasuki roh Tuhan, yang mana? Apakah roh Tuhan masuk ke dalam orang-orang Katolik, ke dalam orang-orang Protestan, orang-orang Evangelis, orang-orang Advent, orang-orangnya Mormon, yang mana? Gak mungkin roh Tuhan masuk ke semuanya kan? Karena kalau masuk roh Tuhan ke semuanya akan mempunyai pemahaman yang sama, tapi tidak. Mereka semua memahami pemahaman yang berbeda-beda. Bahkan satu gereja pun ada yang berbeda pandangan, ada. Contoh mengenai masalah tentang persembahan, itu antara pendeta dan umat pun berbeda.
pemahamannya gitu. Kalau gini loh logikanya, kalau baptis itu syarat menjadi, kalau baptis itu ya artinya berarti dimasuki Roh Kudus, syarat menjadi memahami Alkitab. Artinya semua orang Kristen pastinya akan memahami pemahaman yang sama. Karena kan semua orang Kristen dibaptis. Tidak ada orang Kristen tidak dibaptis. Artinya Tuhan akan memberikan, Roh Tuhan itu akan memberikan pemahaman yang sama pada semuanya. Tapi kan tidak, beda-beda. Jadi kemungkinannya ya logika kita berarti tentu Tuhannya beda-beda. Karena pemahaman beda-beda. Karena kalau misalnya sama nggak mungkin beda-beda pemahaman. Yang satu meyakini begini, yang umat Kristen satu lagi meyakini begini. Itu artinya mereka menggunakan pemahaman kita itu bukan dengan Roh Tuhan, tapi dengan akal mereka. Akal yang satu merasa, jadi orang Katolik punya akal masing-masing. Orang Protestan akalnya begini, orang ini akal begini. Makanya kayak Protestan itu kan bentuk protes kepada Katolik. Karena akal dia tidak meyakini apa yang akal Katolik yakini, makanya dia pecah dari Katolik. Jadi ini nggak ada masalah sama Roh Tuhan, nggak ada. Itu hanya semacam halusinasi, semacam apa ya, kepercayaan. Oh, itu memang kepercayaan ya, tapi kepercayaan yang berdasarkan pada suatu halusinasi gitu. Nggak logik lagi guys. Makanya saya sampaikan di video saya itu adalah video-video yang basic tentang logika akal, bukan seperti ini gitu. Jadi logikanya kalau memang benar ya untuk memahami Alkitab harus dibaptis dulu. Artinya semua orang Kristen akan sama pemahaman terhadap Alkitab karena Tuhannya kan satu. Tentu akan Tuhan yang satu itu akan menjelaskan hal sama kepada semua orang Kristen yang dibaptis. Tapi tidak, semua orang Kristen dibaptis itu beda-beda pemahamannya tentang Alkitab mereka. Coba Anda tanyakan Alkitab kepada yang satu pada yang lain, pasti beda-beda. Nah, jadi ini membuktikan fakta bahwa bukan baptislah syarat untuk memahami Alkitab, ya, bukan orang Kristen juga. Jadi memahami satu itu menggunakan akal, guys. Saya tanya, kamu udah dibaptis belum? Kalau belum, jelas kamu bukan orang yang dipilih Tuhan sebagai anak-anaknya. Makanya penjelasanmu ngawur terus, ngawur semua. Guys, kita semua anak-anak Tuhan ya. Makanya jangan ngerti dengan termin anak-anak ya. Kita semua manusia diciptakan sebagai anak-anak Tuhan. Gak ada satupun dari kita tuh yang bukan anak-anak Tuhan. Itu termin di Alkitab. Cuman ada anak-anak Tuhan yang bandel. Anak-anak Tuhan yang tidak mengakui bapaknya, ada. Sama kayak gini. Ibu Anda biarkan Anda sebagai anak-anaknya. Karena ibu Anda, kalau kita pakai termin menciptakan ya, kan ibu itu kan bukan menciptakan kita, tapi kan ibu kita asal dari ibu. Saya dari ibu saya, adik saya, abang saya, kakak saya dari ibu saya. Artinya kita semua anak-anaknya. Karena dan dia yang buat dengan bapak saya gitu kan. Sama juga kayak Happy Karena ini kan dia tuh adalah anak-anak ibu dan bapaknya. Karena ibu bapaknya buat. Nah, kita manusia ini semua ciptaan siapa? Ciptaan Tuhan, ciptaan Allah. Jadi kita ini semua adalah anak-anak Tuhan. Karena dia yang buat kita, sama seperti ibu dan anak buat kita, dalam artian bukan ciptakan ya, tapi buat melalui hubungan pernikahan, hubungan seksual. Jadi nggak ada ibu itu yang anaknya itu bukan anaknya, nggak ada. Ya. Sejahat apapun Anda tetap anaknya. Cuman mungkin dia tidak akan mengakui ketika Anda tuh sudah durhaka. Tapi tetap status Anda tuh anaknya, tapi anak tidak diakui. Paham ya? Ibu, nggak bisa kita katakan misalnya ada anak durhaka kayak maling kundang itu bukan anak ibunya, bukan. Dia tetap anak ibunya, tapi tidak diakui ibunya. Paham ya? Jadi kita semua ini anak-anak Allah semuanya. Nggak ada satupun dari kita itu bukan Allah, karena dia pencipta kita. Itu guys, logikanya. Cuman ada anak yang bandel, anak-anak yang durhaka gitu loh. Nah, jadi harus dipahami. Jadi banyak sekali orang-orang si Happy Karen ini nggak paham guys. Dalil dia nggak tahu, nggak paham apa itu dalil. Dia nggak paham apa kepemilikan kitab gitu kan, siapa yang memiliki kitab ya kan. Ini harus didetailkan loh, karena kalau tidak bakal jadi gak paham kan. Jadi juga tentang memahami, masa dibaptis dulu masuk Roh Tuhan baru paham, kan nggak begitu juga ya. Kalau gitu nanti orang bisa alasan ya, kayak para penyembah sapi tuh atau penyembah setan misalnya. Mereka kan merasa mereka dimasuki roh setan, dimasuki roh sapi. Lalu mereka merasa pintar, hebat, mengerti ajarannya, kan nggak begitu logikanya. Jadi Islam juga nggak ngajarkan gitu. Kita nggak ada ajaran kita dimasuki roh malaikat Jibril, dimasuki roh Tuhan, nggak ada. Karena itu nggak masuk akal. Islam itu agama yang mengajarkan logika. Untuk memahami Al-Quran, Anda tidak perlu dimasuki segala sesuatu. Anda cukup membaca dan memahami, selesai. Gunakan akal, karena Tuhan itu memberikan kita satu paket lengkap. Jadi manusia itu bukan nggak lengkap. Diciptakan akal melalui otak, kita tinggal gunakan saja gitu. Sama kayak Anda tuh sudah
udah dibelikan komputer oleh orang tua Anda, tinggal Anda pakai. Jangan komputer itu nggak dipakai gitu ya. Ini ada komputer di rumah super canggih nggak dipakai, ada otak yang dikasih akal di dalamnya nggak dipakai. Itu salahnya. Lalu berharap komputer yang super canggih itu dimasuki roh sesuatu. Enggak. Komputer di rumah Anda tuh yang canggih itu udah bisa dipakai untuk mengolah data, udah bisa. Untuk memahami sesuatu udah bisa. Anda tinggal buka Google, ketikkan komputer Anda ada dihidupkan ya, komputer yang ada itu dihidupkan. Anda ketikkan sesuatu di Google, keluar tuh semuanya. Nah, ini poinnya guys ya. Harus dipahami semuanya itu adalah dia harus banyak belajar tentang hal yang saya pikirkan ini. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja sedikit kali guys. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.